Udah bosan? Kayaknya gak siap. Siap. Beda banget, terus hampir tidak ada kesamaan antara saya dan suami saya dari hal apapun. Jadi misalnya makan nih saya makan saya biasa menikmati makanan lama ya. Kalau dia tuh udah berjalan 10 detik ya habis karena katanya belum dipen doang. Kalau makan 5 detik harus habis. Nah gitu memang gak diajarin gitu nanti. Dia ke bawah makan saya lagi mahal kan. Dia makan 5 detik udah habis. Mau banget gitu. Nah, terus kemudian Romantisme. Oh enggak. Absolutely not. Enggak. Itu saya pikir di approve dong. Tapi kalau ada teknik juga ya kayaknya cocoknya enggak romantis. Romantis mungkin ya. Romantis mungkin. Terus ya apa lagi? Tapi kalau sayangnya di mana Mbak ini? Berani loh. Suami takut istri ya begini. Enggak, karena sebagai apa namanya? Hoki kamu ada di saya. Jadi bedanya udah kamu bisa ya. Kerja gede, katanya kalau Coba tahu ya kalau saya udah tutup hijabnya ya. keluarga saya tuh punya gede-gede gitu, itu hoki. Ingat ya, jadi Arif, hokinya di sini. Iya, ini jangan main. Nggak ada betulnya. Ini kalau hoki hilang. Betul. Oke. Makanan udah, sayangnya udah, hokinya udah, romantismenya enggak, gitu ya. Tapi apa sih yang pengen Mbak Indi sampaikan buat Mas Arif hari ini, malam ini? Kan 60 tuh nengok Jawa Swidak, ngomongnya 60 apa sih? Ya, kalau saya sih jangan terbaik. Dan romantis, serem banget. Ya, semua orang bilang teman. Tapi ada perbedaan dengan teman dan sahabat ya. Dia tuh semua jadi bisa loh. Jadi kan terapi gitu kan. Ada orang lewat, orang itu nggak akan kenalin dia. Jadi saya bilang, Pak, siapa ya? Dia kan anak kamu kan. Terus kita ditinggal. Oke, terus saya Pak, masa dia ya udah Dia sendiri lupa. Enggak, dia ingat. Orangnya nggak ingat. Udah tinggalin aja gitu. Saya kan saya dia bicara saya emang kenal. Kalau dia kadang kenal dikit dia bilang, misalnya saya bilang, itu siapa sih teman saya? Nggak mungkin. Teman kamu saya nggak tahu. Itu kenalan. Cewek tapi ada nggak cewek? Ya banyak loh ya. Ini yang saya nggak habis pikir. Kenalan sama teman tuh saya bingung nih mana yang teman ya. Tapi saya Ini musuh. saya cuma dari sini. Teman banget sahabat ya. Tapi yang penting di sini semua temannya Pak Arif mendoakan yang ini, mendoakan buat 60 tahun ini pasti mau berkah buat keluarga juga, gitu ya. Tapi satu lagi Mbak ini sebelum nanti aku ngobrol sama Arif sama Nara. Dulu pacaran suka surat-suratan nggak sih? Enggak ya, surat. Nggak pernah. Saya Nulis buat negara main map bisa ini? enggak. Oh nggak pernah. Saya suka nulis, tapi dia enggak. Jadi ya beri caranya sendiri. Cek gimana sih? Ya. Ini sebenarnya mungkin yang Irfan kalau Mas Dijit ya. Saya Kak Sofi tadi apa menjebak. Ya udah. Oke, tepuk tangan dong
buat seorang istri yang luar biasa. Yeah, I wouldn't say he's cool. Oh, he's not cool. Okay. Gajah positif. Iya pilih ya ini. Nah terus. Tapi maksudnya apa? Ya menurut saya dia orang yang sangat sabar gitu ya. Sabar. Ya, apalagi kalau obviously saya kan kayak saya personality juga lumayan beda gitu ya. Mungkin saya lebih eksplosif, terus yang menangani itu kayak saya gitu. Oh. Ya mungkin sekarang sih karena udah banyak kayak misalnya saya kerja dan kayak saya kerja juga, jadi udah ngerti lah kayak apa di idenya biasanya gimana. Cuma mungkin pas masih kecil gitu ya, dulu tuh sering berantem bukan karena kayak pelajaran gitu, enggak sih, tapi lebih gara-gara pas masih kecil tuh kayaknya ayah saya mau jadiin saya pemain baseball. Dengan tadi Omero. Ini korbannya loh. Iya, jadi dulu mungkin kalau orang lain gitu ya, kayak misalnya dia saya di sekolah di SMP, ke SD, pagi-pagi mungkin mereka belajar dulu apa segala macam, tapi Kalau Yordan dulunya apa dulu? lempar tangkap sama. Aduh. Iya, terus ya jadi kalau nggak mukul gitu, maksudnya dia lemparin benting gitu. That's your obsession gitu ya. Oke. Kayak jam 6 pagi, terus ya obviously saya sering cekcokan sama ayah saya, pasti like 15-20 minutes habis itu pasti ibu saya teriak-teriak. Tapi at the end of the day, maksudnya obviously saya nggak jadi pemain baseball. Oke. Tapi maksudnya pasti value yang diberikan waktu itu lebih kayak kalau if you want to get something, you put it to work lah gitu. Jadi itu sih yang saya sekarang, dan sebenarnya saya juga masih main sih, jadi ya same principles tapi mungkin di pekerjaan, mungkin saya lebih baseball juga, everything else. Oke. Ray, aku tahu laki-laki memang. What last time I missed him? Yes. Enggak pernah. No. When you went abroad, maybe. When I missed him, to be honest, mungkin pas duit saya udah habis. Sex. Dengerin deh. Oke, thank you. Nara, sekarang Nara. Ini juga boleh. Oh, pakai itu. Nara, Ray udah ngobrol, Mama udah ngobrol. Sekarang Nara dong. Kalau misalnya bicara tentang yang ini teman-teman bilang ABH, ayahnya gitu ya. Apa sih yang paling kalau satu kata paling nancep di kepalanya Nara itu apa tentang beliau? Apa ya? Boring. It's very boring actually. Mungkin boring in the sense kayak personality wise mungkin personality-nya kurang ada kali ya. Kurang kalau sekarang bilang gitu. Maksudnya orangnya serius banget, terstruktur banget gitu ya. Nggak asik aja gitu ya. Quick things dong gitu. Tidurnya jam 8, jam 9 udah ngantuk kayaknya. Kalau itu semuanya yang di sini jam 8 tuh. Kalau dia pagi banget, Oh bangunnya pagi-pagi. setengah 5 udah bangun. Habis itu kayak rumahnya yang kita dikasih sama orang itu kayak Lantai 1 sama itu didesain kebuka biar dia bisa teriak dari bawah tuh kedengeran sampai atas gitu. Ya
kayak adik, kakak itu ngomong pelan aja tuh denger terus gitu. Coba 1, 2, 3. My boy gitu. Kalau weekday mungkin nggak apa kali ya, sudah maksudnya. Tapi kalau weekend ya agak mengganggu kali ya. Weekend nggak ada anak muda dibangunin pagi-pagi ya, Mas Ari. Tapi terima kasih Renara, Mbak Edi, thank you. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi hari bahagia buat semuanya, bukan cuma buat undangan yang ulang tahun ya. Oke, terima kasih. Habis ini kita boleh melanjut. Saya nggak akan menjadi seorang pembawa acara, tapi memberikan kesempatan kepada Bang Arif. Forum ini tonight is yours untuk menyampaikan semua terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah hadir. Ini Bang Arif. Oke, Iki, ya pakai ini aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat semua. Tetapi secara organisasi saya akan mengucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada Ketua ILMI Fakultas Teknik Universitas Indonesia, adik saya Pak Rizky, juga mantan Ketua ILMI FTUI Pak Nanang, dan tentunya selanjutnya ada Bang Andre Radian, Ketua ILMI, dan juga Bang Didi Prata. Jadi sahabat-sahabat semua sudah menceritakan sebuah perjalanan saya sebetulnya. Jadi saya bersyukur hari ini journey saya sudah diceritakan secara lengkap. Setidak-tidaknya dari sahabat baik saya Pungki Haryono, Pak Pungki ini dari SMA. Untung teman saya SMP dan SD nggak diundang dengan istri saya. Karena di SMP saya juga ketua panitia reuni, di SD juga saya ketua panitia reuni. Jadi sebetulnya kalau undang dari SD bisa juga kan. Jadi sahabat semua, memang usia 60 tahun hari ini itu sebagai sebuah perjalanan yang sebetulnya jadi nggak terasa sama sekali, karena saya selalu didampingi oleh kebersamaan dengan teman-teman semua. Jadi kalau Bang Andre menyampaikan bahwa saya nggak di mana-mana dan ada di mana-mana, memang itu salah satu dari filosofi saya juga. Saya harus bisa bersahabat dengan siapapun, begitu. Sampai di suatu kejadian pernah ya di sebuah organisasi besar, saya waktu itu menjadi sekjen, ketua umum saya ini digantikan oleh banyak orang, saya tetap mempertahankan dia sebagai ketua umum. Padahal saya waktu itu yang diminta untuk menggantikannya. Nah, hal ini sebetulnya values yang saya gunakan sehingga saya hidup bisa bersama dengan sahabat-sahabat semua sampai sekarang, gitu ya. Jadi memang nggak ada yang perfect lah seseorang itu. Seorang itu pasti ada kelebihannya, tapi juga pasti banyak kekurangannya. Dan dari situ saya bisa melakukan yang namanya lebih dekat lagi dengan siapapun. Jadi itu yang saya yang saya terima saat ini, karena dengan begitu relatif saya tuh nggak pernah punya masalah besar dalam setiap mata saya, karena selalu ada teman yang jadi solusi dari masalah organisasi, bahkan sampai masalah yang berhubungan dengan korporasi. Selalu ada teman di situ. Saya juga nggak tahu kalau tiba-tiba selalu ada teman, dan ternyata memang penyebabnya karena semua orang yang kenal, yang saya kenal itu sangat teman dan sangat sahabat. Bahkan kadang-kala orang yang lupa sama saya pun saya bisa ingat sama dia, gitu. Apalagi orang yang sangat saya kenal dan menjadi sahabat saya.
Selanjutnya hari ini saya bersyukur karena bukan hanya teman SMA, tapi teman saya kuliah waktu saya 84 di UI. Ini juga ada teman saya, ada senior saya, Om Budi Yono. Ini Om Budi Yono Rahman ini paling tahu waktu saya mendekati istri saya sebetulnya. Saya banyak cerita nih sama Om Budi Yono Rahman. Dia selalu menjaga rahasia-rahasia saya waktu mendekati Indi waktu itu. Sementara dia juga lagi mendekati orang lain padahal. Selanjutnya di kuliah, teman-teman saya nih yang tadi ada di Dubai, ada di Saudi Arabia, itu teman-teman organisasi yang jadi seperti keluarga gitu ya buat saya. Jadi selalu ada pada saat saya membutuhkan mereka, tapi saya juga harus ada pada saat mereka membutuhkan saya, siapapun. Jadi teman-teman yang hadir di sini mungkin nggak bisa saya sebutkan satu persatu, bahkan saya juga menjadi kadang-kala comblangnya mereka. Mereka punya istri atau punya suami juga kadang-kala karena mediasi dari saya juga. Jadi kenapa mereka hadir di sini? Mungkin karena mereka punya utang budi sama saya. Tapi tentunya nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian pada saat kita pindah ke Depok, tentunya banyak hal-hal yang kemudian menjadi kebersamaan. Memang saya bukan hanya aktif di Senat, tapi saya juga aktif di Menwa, dan betul kata Pak Menteri tadi, saat itu untuk jadi ketua Senat nggak mungkin dari Menwa gitu. Atau sebaliknya, karena biasanya mereka kan ada gejolak politik ya, yang kemudian nggak bisa disatukan. Tapi saya alhamdulillah bisa menjadi ketua Senat walaupun saya anggota Menwa Lintas Indonesia. Dan tentunya kemudian secara profesional saya terima kasih dengan teman-teman saya Indotek yang hadir, walaupun sekarang ini kebanyakan teman-teman saya Indotek ini sudah bekerja di tempat yang lain. Ya, ada Mbak Bella, ada Pak Andreas, ada Moy. Dulu Moy itu sekretaris saya, sekarang baru yang ya. Saya bersyukur teman-teman ini punya punya keluarga yang kemudian juga saling mensupport sampai sekarang. Setelah itu saya juga berterima kasih juga dengan teman-teman yang membantu di Iluni. Tadi background saya untuk masuk jadi ketum itu sebetulnya ya karena saya lagi tidur waktu itu, sabar karena hasil rapat teman-teman saya yang hadir di sebelah kiri ini memutuskan untuk maju melalui sabar menghubungi istri saya. Sementara saya tidur, sebetulnya saya nggak menjawab iya karena saya ngantuk, saya iya. Nah, ini teman saya lagi datangnya Aceh. Saya jadi waktu sabar menghubungi saya, nggak jelas ngomongnya apa, tiba-tiba besoknya di veta komplit kalau saya udah janji pakai punya di ketum ini. Sebetulnya awalnya dari satu. Untuk kemudian ini bisa beraktivitas seperti kemarin sebetulnya karena peran teman-teman semua, peran dari sekjen saya waktu itu Andre Rahadian dan Mas Didi Raka. Mungkin perlu tepuk tangan. Sebetulnya ketemu Mas Andre Rahadian, kalau Mas Didi saya udah kenal lama, tapi kalau Mas Andre Rahadian saya ketemu dikenalkan oleh almarhum Wina Ahmad Sudardi waktu itu. Pertemuannya di sebuah bar yang ada Sudardi. Itu pertemuan saya. Salah dari gua. Tapi kemudian beliau ini memang jauh lebih muda dari saya sehingga Bang Andre ini bisa jadi Bang Andre ini yang bisa kemudian berkomunikasi sama teman-teman yang lebih muda. Jadi kemudian alhamdulillah Ibu ini lebih bisa inklusif dari semuanya.
Kemudian juga banyak teman-teman saya hadir hari ini dari komunitas, ada komunitas macam-macam yang hadir di sini. Terima kasih banyak sudah hadir. Walaupun sebetulnya saya juga nggak tahu sampai di depan pintu tadi, saya juga agak surprise bahwa dalam waktu 2 hari rekan-rekan bisa hadir. Terima kasih banyak. Selanjutnya memang betul saya pernah kerja di kantor staf presiden. Saya berterima kasih tadi ada staf khusus yang hadir, Pak Edi Supatmo. Tapi untuk kantor staf presiden sekarang ada wakil dari KSP, Pak Deputi. Ini Pak Deputi, Pak Fajar ini sekarang dulu Deputi Infrastruktur. Dulu kolaborasi sama kita untuk mengembangkan banyak program-program di KSP kita. Tentunya yang utama adalah keluarga saya, keluarga besar saya dari istri ataupun keluarga saya yang lain. Kalau Indi mungkin semua udah kenal ya. Jadi saya sebetulnya kenal sama beliau seperti tadi yang sampaikan, yang mencoba lagi diantaranya adalah Pak Budi Yolarama ini. Dia yang selalu menjaga hubungan saya sama Indi. Jadi betul kata bohong ya. Saya mungkin nggak akan bisa seperti ini kalau nggak ada Indi. Jadi saya menjaga anak-anak saya, karena anak-anak saya kan kalau ke saya begitu dia, ya. Karena ayah nggak cool, ayah ini galak. Betul. Saya kalau pagi itu jam 5.30 udah saya bangunin. Ayo kamu lempar tangkap, ayo kamu lari, ayo kamu pusat dan sebagainya. Jadi itu yang membuat mereka juga agak sedikit ilfil sama saya. Tapi untuk hal yang sifatnya kedekatan, anak-anak saya alhamdulillah punya ibu yang baik. Terakhir, memang saya saat ini bersyukur karena anak-anak saya sehat, berpendidikan yang baik. Juga alhamdulillah istri saya sehat, walaupun sebetulnya ada hal yang berhubungan dengan kesehatan yang kita perjuangkan dari sejak 2008. Alhamdulillah dengan treatment yang kami lakukan di sekitar medio 27 Januari waktu itu ada operasi besar yang dilakukan oleh istri saya. Jadi sejak 2008 kita terus melakukan treatment kesembuhan. Setelah treatment besar, alhamdulillah istri saya bisa sehat kembali, gitu ya, dan bahkan mengorganize acara ini dengan baik. Semoga istri saya selalu sehat. Selanjutnya apalagi ya? Oke, teman-teman 84 saya ini juga sebetulnya jadi teman-teman yang bukan hanya soulmate ya. Ini ada Om Apip, ada Om Nanang, ada Oyon Hari Maison, ada Adi, ada Abbas, ada Sony, ada Laude, ada Endang. Ini yang sebetulnya paling dicemburui sama istri saya. Kata 84 saya ini paling dicemburui, kamu apa-apa 84. Karena kenapa? Angkatan saya 84 ini ada acara pengajian seminggu 2 kali. Ada acara makan ojo ramon seminggu sekali. Jadi seminggu tuh hari pertama sampai hari ke-7 tuh ada. Tunggu, kalau istri mau ngomong. Interupsi. Saya paling sebel itu angkatan 84 tuh ada 84 pengajian, 84 terus sampai buatin WAG untuk spouse-nya. Ngapain? Gak penting banget kan? Gak penting pokoknya itu. Terus angkatan 84 membuatkan karena ada salah satu dari kita yang berkuasa. Udah aja semua sering habis penting gitu loh.
di balik begitu kok apa cuma mau memberikan angkatan oleh kompak Udah, nggak usah dijawab ya, jangan menimbulkan clash di sini. Ya. Silakan lanjut Pak. Yang penting udah tahu kan jelas. Kemudian juga saya juga akan menyapa Om Yanuar tadi yang membacakan doa bersama Om Yanuar, istrinya Mbak Anika Tamsi. Om Yanuar ini juga Ustadz saya, Ustadz yang memberikan banyak ilmu mengenai agama kepada saya, dan juga teman-teman semua yang mungkin yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya hanya bisa mendoakan teman-teman semua selalu sehat, selalu bugar, dan kemudian bisa menikmati kebersamaan seperti ini di masa-masa yang akan datang. Karena memang usia kita, terutama angkatan saya yang 60-an ini, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah bersama melalui komunikasi, melalui kebersamaan, melalui kegiatan-kegiatan. Memang semua nggak semua bisa sempurna, selalu ada kekurangan, dan untuk itulah kita harus memberikan dukungan dengan kesabaran sehingga kebersamaan kita akan terus sampai akhir hayat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Semoga teman-teman bisa bersama dengan kita semua dan kita bisa bertemu di acara 70 tahun saya. Amin. Terima kasih, mungkin itu aja. Baik, happy birthday Om ABH. Sekali lagi kita ucapkan selamat ulang tahun ke-60. Habis ini kita foto bersama dulu yuk semuanya, nggak usah pakai diatur. Mau teman angkatan, teman SMA, teman baseball, oh nggak ada ya.